Halo semuanya, balik lagi sama aku Ahsan. Kali ini aku mau bahas tentang Hama Shuji, karakter paling misterius di seri Tokyo Revengers. Dan aku akan jelaskan 3 alasan mengapa Hama Shuji sering dicurigai sebagai Time Leaper selain Takemichi. Sebelum kita bahas, aku putar intronya dulu. Hama Shuji lahir pada tanggal 27 Oktober 1989. Memiliki badan yang besar dengan tinggi 192 cm. Memiliki tato di kedua tangannya. Tatonya bertuliskan Sumi yang berarti kejahatan di tangan kirinya dan Batsu yang berarti hukuman di tangan kanannya. Hama dijuluki sebagai Kabukicho no Shinigami atau artinya Dewa Kematian Kabukicho. Selama kemunculan Hama di manga Tokyo Revengers, dia pernah menjadi ketua Mebius, wakil ketua Valhalla, ketua divisi 6 Toman, dan salah satu petinggi Tenjiku. Hal-hal yang kusebutkan tadi adalah fakta soal Hama Shuji. Tapi Hama adalah sosok karakter yang penuh dengan misteri. Dan sampai sekarang kita masih belum tahu apa tujuan Hama yang sesungguhnya. Salah satu misteri tentang Hama adalah apakah dia Time Leaper atau bukan. Nah, di video ini aku akan membahas tentang 3 alasan mengapa Hama sering dicurigai sebagai Time Leaper. Mari kita mulai video pembahasannya. Sebenarnya ada 2 alasan utama mengapa fans menganggap ada Time Leaper selain Takemichi. Alasan pertama adalah karena usaha yang dilakukan Takemichi untuk mengubah masa depan selalu gagal. Takemichi hanya melihat masa depan buruk yang berbeda. Dan alasan kedua adalah karena judul dari seri ini adalah Tokyo Revengers. Revengers adalah bentuk jamak, di mana yang balas dendam gak cuma satu orang, tapi lebih dari satu. Sementara yang kembali ke masa lalu dan balas dendam baru si Takemichi. Makanya wajar banget kalau para fans menduga ada Time Leaper selain Takemichi. Lebih lengkapnya soal Revengers dan syarat Time Leap bisa klik tulisan yang ada di pojok kanan atas video ini. Oke, kita lanjut tentang alasan mengapa Hama Shuji dicurigai sebagai Time Leaper. Kurang lebih ada 3 hal yang mendukung teori ini. Yang pertama, Hama tidak pernah mati di masa depan. Yang kedua adalah kata-kata Kisaki sebelum dia mati. Yang ketiga adalah sampul dan belakang sampul manga volume 23. Mari kita bahas satu persatu. Seperti yang telah kita tahu, Hama Shuji selalu hadir, baik di masa lalu ataupun di masa depan. Tapi, sejak kejadian Toman melawan Black Dragon generasi ke-10 yang terjadi di malam Natal, Hama tidak pernah muncul lagi di timeline masa depan. Setelah konflik Natal selesai, Takemichi balik ke masa depan, dan dia menemui Maiki yang sedang jatuh dalam kegelapan. Di timeline masa depan tersebut, Hina, Mitsuya, Pachin, Kazutora, dan banyak sekali orang telah mati, termasuk Kisaki Teta. Kisaki juga dibunuh oleh Maiki. Tapi, informasi soal Hama tidak pernah disebutkan. Dan di timeline masa depan selanjutnya pun, meskipun sosok Hama tidak pernah muncul, tapi juga tidak ada satupun informasi yang memastikan kalau Hama telah mati. Jadi untuk sementara kita simpulkan Hama tidak pernah mati di timeline masa depan. Makanya hal ini menjadi salah satu alasan Hama dicurigai sebagai Time Leaper. Oke, kita lanjut ke alasan yang kedua. Alasan yang kedua mengapa Hama dicurigai sebagai Time Leaper adalah karena kemungkinan ada seorang Time Leaper yang ada di dekat Kisaki. Teori ini berawal dari prasangka Takemichi yang mengira kalau Kisaki adalah Time Leaper, karena Kisaki selalu saja menggagalkan rencana Takemichi. Tapi pada manga Tokyo Revengers chapter 184, Kisaki bilang pada Takemichi kalau dirinya bukanlah Time Leaper. Dan tidak cuma itu, Kisaki juga bilang gini pada Takemichi. やっぱりそうか。
Omae time ribu stendana. Yang artinya, Seperti dugaanku, ternyata selama ini kau melakukan time leap. orang normal aja harusnya susah percaya soal hal-hal seperti time leap. Apalagi orang secerdas Kisaki. Tapi Kisaki saat itu langsung percaya soal time leap. Seolah ada seorang time leaper yang ada di dekatnya, atau ada orang lain yang memberitahu Kisaki soal fakta di balik time leap. Dan tentu saja, sosok yang paling dicurigai yang ada di dekat Kisaki adalah Hama Shuji. Dan sebelum Kisaki mati, dia bilang, Orewa, yang artinya, aku adalah. Kisaki saat itu seolah pengen menyampaikan sesuatu informasi yang sangat penting. Cuman sayangnya dia tertabrak truk duluan. Bisa jadi informasi yang pengen disampaikan Kisaki sebelum dia mati ada hubungannya dengan time leaper. Cuman kematian ini juga ada beberapa kejanggalan. Misalnya kenapa Kisaki harus berhenti di tengah jalan ketika dia pengen menjelaskan. Kan bisa dijelasin di pinggir jalan gitu atau di tempat lain. Kenapa harus di tengah jalan? Dan di jalan tersebut juga tidak ada lampu merah. Ya kayak gitulah, banyak misteri yang belum terungkap sebenarnya. Langsung aja kita bahas alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga ini baru saja ramai diperbincangkan, terutama di kalangan fans Jepang. Buat yang belum tahu, di versi fisik manga Tokyo Revengers, ada satu halaman yang berisikan sebuah gambar. Dan Twitter @toman_official juga pernah mengkonfirmasi kalau gambar di belakang sampul adalah gambar khusus yang dibikin oleh Wakui Sensei, yang berisikan satu scene masa lalu seorang yang ada di sampul. Misalnya beberapa sampul volume berikut ini. Sampul volume 7 adalah Baji, belakang sampulnya adalah Baji di masa lalu. Sampul volume 8 adalah Kazutora, belakang sampulnya adalah Kazutora di masa lalu. Ya pokoknya kayak gitulah polanya. Tapi ternyata belakang sampul ini tidak cuma berisikan satu scene masa lalu aja. Kadang ada dua gambar yang berkesinambungan. Kadang ada juga satu scene yang berasal dari masa depan. Seperti di volume 21, sampulnya adalah Kisaki di masa lalu. Dan gambar belakang sampulnya adalah Kisaki di masa depan. Nah, di volume 23 ini, gambar sampulnya adalah Hama Shuji. Mari kita lihat gambar belakang sampulnya. Kita akan analisa dua hal tentang gambar ini. Satu penampilannya, dua latar belakangnya. Pertama penampilannya. Di gambar sampul, Hama menggunakan jaket berwarna ungu. Rambutnya pirang di bagian tengah, menunjukkan kalau ini adalah sosok Hama Shuji di masa lalu, tepatnya di tahun 2006. Sedangkan di gambar belakang sampul, Hama menggunakan jas, kacamata, sarung tangan, dan sepatu boots. Gak mungkin kalau ini Hama di masa lalu, soalnya terlihat dewasa banget. Dari gaya rambutnya pun, sudah sangat jelas ini adalah sosok Hama Shuji di masa depan, atau di tahun 2018. Lalu yang terakhir kita akan bahas soal latar belakang dari gambar. Background sampul dari volume 23 adalah rel kereta. Lalu background dari gambar belakang sampul juga berlatar di rel kereta. Apa hubungannya Hama dengan rel kereta? Selama ini di manga ataupun di animenya tidak pernah ada hubungan antara Hama dan rel kereta. Jadi kemungkinan sampul dan belakang sampul ini adalah sebuah petunjuk baru yang bisa jadi kunci tentang misteri Hama selama ini. Nah, jika ngomongin soal rel kereta, aku jadi teringat satu scene, yaitu saat pertama kali Takemichi melakukan time leap di episode pertama. Ketika Takemichi didorong oleh seseorang ke rel kereta. Jadi, kemungkinan Hama ada hubungannya dengan time leap, melihat dari background kedua gambar tersebut. Kurang lebih begitulah penjelasan mengapa Hama Shuji dicurigai sebagai time leaper. 3 alasan tersebut yang bikin teori Hama adalah time leaper semakin kuat. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya.
Bagi kalian yang suka pembahasan Tokyo Revengers, bisa subscribe channel Anime Asik dan nyalakan juga loncengnya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Moshi kono doga ga inate omotara goto botanto channel Toroku onegai shimasu. Kalau kamu ngerasa video ini bagus, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video anime asik selanjutnya.